Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran spreadsheet. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi finansial yang ketiga, yaitu fungsi PMT atau payment. Fungsi PMT merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung besarnya angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Bagaimana cara menghitung angsuran dengan menggunakan fungsi PMT? Fungsinya adalah sebagai berikut. Sama dengan PMT kurung buka rate itu untuk besarnya bunga, tanda pemisah, N per itu untuk jumlah periode, tanda pemisah, PV itu untuk pinjaman awal, tanda pemisah, EV itu untuk nilai akhir, tanda pemisah, kemudian tipe berisi angka 0 atau 1. Kemudian kurung tutup, enter. Langsung saja kita ke contoh soal. Soalnya adalah Edi meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah dengan suku bunga 18% per tahun yang akan diangsur selama 10 tahun. Berapakah angsuran yang harus dibayarkan Edi? Kita jawab. Diketahui si Edi pinjam uang ke bank sebesar 20 juta rupiah, berarti nilai kredit kalian ketik di sel A1 sebesar 20 juta rupiah di sel C1. Diketahui lagi bunga per tahunnya adalah 18% di sel C2. Kemudian waktu atau periodenya adalah selama 10 tahun. Ketik 10 di sel C3. Nah, yang ditanyakan di sini adalah angsuran per tahun. Jadi, berapakah angsuran per tahun yang harus si Edi bayarkan ke bank dalam waktu 10 tahun dengan bunga 18%? Kita masukkan rumus PMT-nya sama dengan PMT kurung buka, rate ini untuk bunga, klik sel C2, tanda pemisah, N per ini untuk periode, klik sel C3, tanda pemisah, PV ini adalah untuk pinjaman awal, klik sel C1. Nah, untuk EV dan tipe ini tidak ada keterangan di soalnya, makanya dikosongkan atau tidak usah ditulis. Langsung saja kurung tutup, enter. Hasilnya adalah minus 4 juta sekian. Berarti si Edi angsuran yang harus dibayarkan per tahunnya adalah 4 juta sekian. Setelah kita mengetahui angsuran per tahun, kita buat tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Di sini ada 6 kolom. Kolom pertama ada tahun, kita isi tahun pertama sampai ke 10. Kolom kedua saldo awal, kolom ketiga angsuran per tahun, kolom keempat bunga per tahun, kolom kelima cicilan pokok pinjaman, dan yang keenam adalah saldo akhir. Sekarang kita mencari saldo awal untuk tahun pertama. Saldo awal tahun pertama didapatkan dari pinjaman awal si Edi. Nah, berarti kita masukkan sama dengan kita klik yang sel C1. Jangan lupa diabsolutkan dengan menekan tombol F4 1 kali. Ya, kemudian tekan enter. Berikutnya, untuk mencari angsuran per tahun, ini sudah diketahui ya, sudah kita cari, hasilnya adalah 4 juta sekian, tapi kita ubah dulu dari negatif ke positif. Caranya adalah, masih ingat, sama dengan ABS, kurung buka, numbernya ini diisi oleh angsuran per tahun. Diklik, kemudian diabsolutkan dengan menekan tombol F4, kurung tutup. Karena angsuran per tahunnya ini sama, maka selnya dikunci. Enter. Berikutnya, kita mencari bunga per tahun. Bunga per tahun ini didapatkan dari saldo awal dikali dengan bunga per tahun. Berarti sama dengan sel B6 bintang atau dikali C2. Bunganya sebesar 18%. Tapi jangan lupa diabsolutkan, karena bunga per tahunnya ini sama. Maka selnya dikunci. Enter.
Cicilan pokok pinjaman didapatkan dari hasil pengurangan angsuran per tahun dengan bunga per tahun. Berarti klik sel C6 dikurangi D6, enter. Kemudian untuk mencari saldo akhir, untuk tahun pertama didapat dari hasil pengurangan antara saldo awal dikurangi cicilan pokok pinjaman, enter. Berikutnya, kita mencari saldo awal untuk tahun kedua. Didapat dari saldo akhir tahun sebelumnya. Berarti sama dengan klik sel F6. Enter. Selesai untuk perhitungannya. Selanjutnya kita tinggal kopikan saja dari sel B7 dan seterusnya. Kita kopikan. Kita kopikan sampai dengan tahun terakhir atau tahun ke-10. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan dan di saldo akhirnya pada tahun ke-10 adalah 0, maka kalian sudah betulin 0 ya. Nah, kalian bisa lihat PMT ini angsuran per tahunnya tetap dan bunga per tahunnya semakin tahun semakin menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.